wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Kaprodi, Pak Kaprodi, ya, Pak Iskandar, ada Pak Dedi. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang saat ini aktif, ada Bu Mega, Bu Yuniarti, Pak Noir yang aktif mempersiapkan prosedur K3L ini, serta Pak Manajer, Pak Hari, dan yang lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu hal yang baru mungkin untuk kita, walaupun sebetulnya hal baru ini kalau di luar itu sudah biasa seperti itu. Awalnya dari ada kebutuhan bahwa kita akan menuju internasionalisasi, termasuk program studi yang terkognisi secara global, maka beberapa hal yang terkait dengan aturan, kesiapan, sebagai salah satu bagian dari penilaian itu menjadi sangat diperlukan. Tapi di luar konteks itu, sesungguhnya yang terkait seperti dengan K3L, ini adalah merupakan kebutuhan kita semua. Rangkam saya ambil contoh misalnya waktu saya studi terkait dengan penanganan lab, itu benar-benar bagaimana lab itu dimanfaatkan dengan prosedur yang baku, bahkan setiap tahun pengguna lab itu selalu diingatkan bagaimana prosedur penggunaan lab. Sehingga kalau ada lupa memberikan karena lalai untuk memberikan informasi. Tapi sebaliknya, kalau kepala lab atau PLP gitu ya, sudah menyampaikan informasi terkait dengan prosedur penggunaan lab, tapi ternyata terjadi sesuatu, ada sedikit problem di lab, maka kepala lab atau PLP tidak akan kena punishment. Yang dikenakan punishment atau peringatan itu yang melakukan kelalaian tersebut. Nah, hal-hal seperti itu di kita mungkin masih baru. Nah, sehingga dengan adanya diskusi atau fokus grup diskusi ini akan memberikan informasi baru, sesuatu hal yang baru buat kita yang mudah-mudahan ke depan itu akan kita praktekkan, kita aplikasikan, sehingga kita menuju semangat internasionalisasi itu benar-benar juga diikuti dengan sikap dan program serta perencanaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sena, nih alumni kita juga, yang kebetulan punya banyak pengalaman terkait dengan K3L. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan sharing lah bagaimana sesungguhnya K3L yang harus diterapkan, dari mana kita mulainya, targetnya seperti apa. Dan kebetulan di sini juga ada Pak Manajer. Saya kira rambu-rambu terkait dengan kesiapan gedung kita, ruangan kita, itu juga harus kita siapkan sesuai dengan aturan yang berlaku yang terkait dengan prosedur di K3L ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi atau sharing ini benar-benar bisa kita tindak lanjuti menjadi salah satu bagian dari perhatian kita di FPK 4 untuk menuju, bukan hanya sekadar menuju semangat internasionalisasi, tetapi juga semangat untuk melakukan prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin acara ini akan memberikan banyak manfaat dan maslahat untuk kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas support dari salah satu program akreditasi internasional yang sedang diajukan oleh Prodi Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.
Baik Bapak dan Ibu, saatnya kita memasuki acara inti kita pada pertemuan hari ini, yaitu fokus grup diskusi mengenai manajemen K3L di lingkungan kampus FPIK Unpad. Sebelum kita memberikan waktu kita kepada narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV singkat dari narasumber kita, yaitu Kang Sena Wiratama Eskal. Beliau merupakan alumni dari Ilmu Kelautan Unpad angkatan 2008, dan beliau telah berkiprah di dunia HSE atau profesionalis tentang keselamatan ini dari tahun 2014 hingga saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan saja kepada Kang Sena untuk memberikan materi. Ya, dipersilahkan Kang Sena. Saya kelihatan sebelumnya gitu. Sorry. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Jadi pada kesempatan diskusi, group discussion pada kali ini saya ingin sharing tentang manajemen pengelolaan K3 di lingkungan FPIK Unpad. Jadi pada saat ini saya memang berprofesi sebagai HSE spesialis atau HSE profesional. Kemudian yang dimaksud dengan K3L, jadi langsung aja ya. Oke. Baik, jadi yang dimaksud dengan K3L yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini bukan K3L yang sering kita lihat di Unpad gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita lihat ya, bagian kebersihan seperti itu. Kalau K3L yang berada di Unpad ini, itu kepanjangannya dari kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan. Tetapi K3L yang akan kita sharing ini lebih ke suatu sistem yang mana merupakan singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, seperti itu. Nah, jadi yang akan saya sharing ini sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk ke manajemen level. Jadi di sini saya ambil referensi dari International Standard OHSAS 18001 dan 2007 tentang Occupational Health and Safety Assessment Series. Lalu di sini juga ada referensi terkait ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, seperti itu. Dan mungkin nanti kedepannya akan dimasukkan juga referensi dari kantor K3L Unpad atau prosedur-prosedur yang memang sudah ada di lingkungan Unpad terkait K3L itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian sistem manajemen K3L sendiri adalah suatu kerangka proses prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah organisasi dapat memenuhi standar K3L untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini sebenarnya kita sudah susun sedemikian rupa sistem manajemennya bersama dengan tim Pak Noir di sini, suatu kerangka proses tahapan-tahapannya seperti itu. Dan intinya sih untuk memastikan apakah dapat memenuhi standar K3L yang dibutuhkan, kaitannya salah satunya untuk akreditasi internasional, seperti itu. Jadi masuk ke prinsip dasarnya, kenapa K3L itu menjadi penting, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan tersebut. Yang pertama merupakan kebutuhan dan hak setiap orang dalam perlindungan K3L. Jadi setiap orang yang ada dimaksud di sini adalah seluruh sivitas akademika
FIK Unpad terutama, baik itu mahasiswa, dosen, staf, dan lain sebagainya. Dan termasuk sebenarnya tamu yang berkunjung ke FIK Unpad. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan dan penyakit serta pencemaran. Jadi kalau sudah ada kecelakaan nih misalnya, itu kerugiannya ya bisa sangat besar. Jadi harapannya dengan kita menerapkan ini, kita bisa mencegah atau mengurangi dari kerugian tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, merupakan persyaratan perdagangan global. Artinya kaitannya dalam hal ini, kita kan mau ada akreditasi internasional. Nah ini merupakan salah satu persyaratan perdagangan global termasuk ke dalam hal itu. Kalau di perusahaan, otomatis ini menjadi salah satu persyaratan utama ya, ketika ikut tender dan lain sebagainya. Nah, kalau di lingkungan kampus seperti yang disampaikan tadi untuk akreditasi salah satunya. Seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4 adalah menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Nah, kemudian saya perlu sampaikan juga terkait kerugian pada kecelakaan kerja ya, ataupun kegiatan perkuliahan, kegiatan mahasiswa, kegiatan akademis, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang terlihat sebenarnya di permukaan ini, Bapak Ibu, ketika misalkan ada kecelakaan, contohlah ketika sedang field trip, gitu ya. Misalnya ada mahasiswa kecelakaan ketika field trip, itu yang terlihat di permukaan ini ya seperti gunung es kalau diibaratkan, itu hanya terlihat biaya pengobatan dan perawatannya saja, seperti itu. Tetapi di balik itu ada gangguan ya, kalau di perusahaan ada gangguan produksi atau gangguan mungkin kegiatan belajar mengajar bisa terganggu kalau memang itu sangat fatal sekali gitu ya, bisa diliburkan sampai investigasi selesai. Kemudian kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk gitu ya kalau misalkan ada di situ. Kemudian biaya legal hukum, kemudian ada waktu penyelidikan, hilangnya bisnis dan nama baik, kemudian lost time. Nah, seperti itu. Jadi kerugian yang terlihat di permukaan itu sangat sedikit sekali, tapi sebenarnya di balik itu sangat banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan, dan itu bisa terjadi di kita tentunya. Apalagi kita punya resiko yang sangat tinggi sekali, kita praktikum ke lapangan, ke laut, yang mana itu resikonya sudah high risk, mungkin ada di level ekstrim. Oke, jadi secara prinsip, setiap pekerjaan, setiap aktivitas itu bisa dilakukan dengan selamat. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya itu bisa dilakukan dengan selamat. Lalu, kecelakaan pasti ada sebabnya. Apapun kecelakaannya pasti ada sebabnya. Kemudian selanjutnya penyebab kecelakaan itu harus dicegah atau ditiadakan. Seperti itu. Nah, kalau saya gambarkan ini prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada suatu kecelakaan, misalnya contoh di sini adalah orang tertimpa material. Nah, kenapa bisa kejadian seperti itu? Itu pasti ada penyebab dasarnya. Nah, penyebab dasarnya di sini ada kondisi tidak aman dan ada tindakan tidak aman. Hanya dua itu saja sebetulnya. Kalau kondisi tidak aman kaitannya sama benda atau alat kerja, sedangkan kalau tindakan tidak aman kaitannya dengan perilaku. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus establish untuk sistem manajemen pengelolaan ini? Tujuannya ya salah satunya untuk menghilangkan dari penyebab dasarnya ini. Sehingga kalau penyebab dasarnya kita hilangkan, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian contoh lain, misalnya ini ada kecelakaan lalu lintas. Nah, ini penyebab dasarnya semacam untuk unsafe action-nya atau tindakan tidak amannya mengantuk, mabuk, atau tidak kompeten. Dan kemudian untuk kondisi tidak amannya jalan licin, remblong, dan tidak ada rambu-rambu. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian ini praktikum lapangan ini mempunyai bahaya dan resiko yang sangat tinggi sekali terhadap keselamatan mahasiswa maupun keselamatan dosen, Bapak Ibu ya. Dari mulai mesin perahu mati, gangguan pendengaran, bisa tenggelam, pencemaran lingkungan, perahu bocor, karam, kemudian tenggelam, hanyut, ada bahaya dari ikan hiu, material tajam, kerusakan lingkungan, ada stonefish, biota laut, kemudian bulu babi juga termasuk biota laut yang berbahaya. Nah, jadi bisa
dibayangkan apabila ketika kita sedang melakukan praktikum ini, kemudian ada salah satu mahasiswa kita yang celaka atau kapal yang ditumpanginya terbalik misalnya, dan menyebabkan kehilangan korban jiwa seperti itu, ya bukan hanya mahasiswanya sendiri, keluarga mahasiswanya sendiri, tetapi juga nama baik kampus, FIK dalam khususnya, dan UNPAD secara umumnya, kemudian juga bisa berurusan dengan kepolisian, seperti itu. Nah, pada saya angkatan 2008, kemudian pada masa-masa itu, pada saat itu banyak kegiatan atau aktivitas kampus ya, baik itu di level UKM atau kegiatan mahasiswa, itu di kampus-kampus lain juga, termasuk waktu itu pernah di UNPAD ada juga kasus yang fatal gitu ya, yang fatal, kemudian itu sampai masuk ke media, sampai masuk ke kepolisian gitu ya. Walaupun memang kampus ini punya lobby yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa ditempuh jalur hukum gitu, seperti itu. Jadi biasanya nih pengalaman saya terkait kalau ada kecelakaan itu, apalagi menyebabkan korban jiwa, itu otomatis nanti dilihat gitu, apakah seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan, ketika misalnya di lab, jika kepala labnya sudah menyampaikan prosedur kerjanya, kemudian mahasiswa tersebut celaka, itu kepala labnya dari segi ini aman. Itu berarti tindakan yang tidak aman dari mahasiswanya. Tetapi kalau si kepala labnya tidak menyampaikan prosedur itu, kemudian terjadi kecelakaan, nah itu kepala labnya bisa kena seperti itu. Pun sama halnya dengan resiko yang sangat tinggi, seperti field trip lapangan, seperti yang ada di layar seperti ini. Bila mana terjadi sesuatu, ya sudah nanti investigasinya akan mengarah ke, bisa jadi ke kelalaian yang menyebabkan nyawa orang lain hilang gitu, seperti itu. Dan terkait hal ini, saya juga pernah punya pengalaman yang pada saat itu bisa dikatakan hampir meninggal gitu ya. Salah satunya kapal yang ketika di tengah itu mesinnya mati, Bapak Ibu gitu. Mesinnya mati, kemudian ya udah ombak gelombang udah sempat masuk, akhirnya bisa nyala lagi. Atau pada saat itu ketika diving, ketika terlalu banyak bencana dan sebagainya, waktu itu sempat tenggelam, untungnya ada benda yang mengapung di situ, akhirnya bisa meraih itu. Contohnya seperti itu. Jadi sistem manajemen ini kita susun supaya kita bisa melakukan nih prosedurnya dulu, kita lengkapi, kemudian baru bisa kita lakukan aplikasinya di lapangan. Nah, kemudian pertanyaannya, terus apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan bahaya dan resiko di atas tadi, resiko ini? Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah ya menerapkan sistem manajemen pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, K3L itu sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menerapkan ini. Tetapi ini tidak berhenti hanya sebatas dokumen gitu Bapak Ibu, tetapi juga nanti implementasinya harus terus diawasi, diimplementasikan, diawasi, dan dievaluasi. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan sampaikan bagaimana sih kerangka secara umumnya. Nah, jadi tim Pak Noir ini bersama dengan saya juga, ini kita sudah mencoba susun dokumen manajemen pengelolaan K3L untuk di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, seperti itu. Nah, dan dokumen ini jenisnya adalah live dokumen gitu ya, artinya dia secara kontinu, secara terus-menerus akan diperbaharui. Artinya ketika nanti di setahun sekali misalnya, itu ada manajemen review di situ, bahwa misalkan kalau ada hal-hal baru atau ada aktivitas baru atau ada temuan baru, kita masukkan lagi ke situ. Misalnya ada kebutuhan baru, kita masukkan lagi di situ. Jadi ini sifatnya terus live dokumen ya. Jadi terus menerus kita perbaharui, kita perbaiki. Seperti itu. Jadi untuk tahap awal
Jadi untuk tahap awal ini dokumen secara garis besar ya, kebutuhan minimumnya sudah kita coba susun. Mungkin nanti ini akan di-share juga ya Pak, akan di-share juga mungkin sama timnya Pak Noir ke rekan-rekan semua. Nah, kerangkanya apa sih? Mungkin saya kira semuanya sudah familiar dengan yang namanya sistem manajemen PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Dan memang ini kita adopsi juga gitu. Jadi OHSAS 18001 dan ISO 14001 ini memang kerangka dasarnya ini dari sistem manajemen ini, PDCA ini, Plan, Do, Check, Action ini. Jadi yang pertama kita membuat rencana yang baik sebelum memulai bekerja atau memulai aktivitas, rencana keselamatan gitu ya tentunya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana yang tadi kita buat. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan atas penyimpangan dari rencana, lalu membuat rencana baru. Gitu. Jadi kalau misalkan ini tahap evaluasi gitu ya, atau manajemen review, nanti ditemukan oh ini rencananya nggak sesuai, pelaksananya A, rencananya B, seperti itu, otomatis kan sebuah penyimpangan. Nah nanti disusun rencana baru, baiknya seperti apa, kemudian balik lagi ke plan, rencanakan lagi, lakukan lagi, dicek lagi, kemudian terus seperti itu prosesnya. Ini saya kira sangat umum di ilmu manajemen. Oke, nah ini adalah model sistem manajemen K3 menurut British Standard OHSAS 18001 yang kita adopsi. Yang sebenarnya ini sekarang sudah ada sebenarnya yang terbaru ISO 45001. Itu gabungan antara OHSAS 18001 dan ISO 14001. Tetapi untuk tahap awal ini kita gunakan ini saja dulu. Baru ke tahap selanjutnya kalau sekiranya ini sudah mulus perjalanannya baru kita bisa terapkan ISO 45000, kita adopsi dari situ. Nah, sebenarnya model sistemnya ini seperti ini. Jadi yang pertama ini dari mulai kebijakan. Kebijakan ini tentu dibuat dan ditandatangani gitu ya oleh top manajemen dari suatu organisasi sendiri. Kalau di FPIK tentu kebijakan K3 ini dikeluarkan oleh Pak Dekan seperti itu. Kemudian dari situ baru masuk tahap perencanaan, kemudian penerapan dan operasi, lalu ada pemeriksaan, lalu tindakan tinjauan ulang dari manajemen, lalu lakukan lagi peningkatan secara berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi ini ada contohnya seperti itu. Kita sudah buat draftnya, mungkin nanti tinggal tunggu di launching saja. Jadi intinya dari top manajemen suatu organisasi, dalam hal ini dekan di sini, intinya membuat kebijakan seperti ini ya. Intinya di sini komitmen FPIK terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh FPIK, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk tahap perencanaannya sendiri. Jadi tadi kan ada tahapan dari kebijakan masuk tahap perencanaan. Nah ini ada identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendalian. Nah yang kedua ada identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Jadi selain kita identifikasi bahaya dan resiko yang mungkin timbul dalam aktivitas FPIK, itu juga kita harus identifikasi peraturan perundangan yang sekiranya berhubungan dengan kita. Seperti itu. Misalnya terkait ada peraturan menteri tentang alat pelindung diri, misalnya Permenaker yang mengeluarkan. Nah itu perlu dikaji juga apakah FPIK ini, aktivitas FPIK ini termasuk ke dalam lingkup peraturan menteri tersebut atau tidak gitu. Kalau termasuk maka ya harus dipenuhi. Atau contohnya ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 terkait penerapan sistem manajemen K3. Jadi di situ disebutkan instansi atau perusahaan yang punya karyawan 100 orang
atau lebih, minimal 100 orang ya, atau yang mempunyai resiko pekerjaan tinggi itu harus menerapkan sistem ini, gitu ya. Kalau kita lihat definisi dari perusahaan atau yang dimaksud di peraturan perundang-undangan tersebut, ya mungkin itu yang perlu dikaji, apakah kampus Unpad ini termasuk ke dalam itu atau tidak. Kalau melihat definisinya sih suatu lembaga yang berbadan hukum dan lain sebagainya gitu, yang mungkin bisa masuk sih ke situ. Jadi artinya karyawan Unpad sudah lebih dari 100, kemudian punya resiko yang tinggi seperti praktikum lapangan, itu di PP nomor 50 tahun 2012 tersebut memang harus menerapkan itu. Kemudian dibuat juga tujuan dan sasaran K3L. Jadi nanti tim atau penanggung jawab dari K3L-nya membuat tuh tujuan dan sasaran dari K3L tersebut, sehingga nanti misalnya sebulan sekali nanti dilaksanakan sesuai dengan rencana, lalu nanti dievaluasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini sasaran ya, tujuan dan sasaran. Jadi misalnya seperti ini ya, ada objektifnya apa, programnya apa, parameternya apa, waktunya, PIC-nya apa, statusnya apa. Jadi ini contoh formulirnya saja. Kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang jelas intinya kita harus membuat program yang ada hubungannya dengan K3L ini. Sepertinya kampus memang sudah punya program kerja yang mungkin nanti tinggal disisipkan aja di situ, ada program K3L-nya saja. Seperti itu. Jadi tidak harus baku formulirnya seperti ini, enggak. Nah, kemudian yang dimaksud analisa analisa bahaya dan penilaian resiko ini. Ini namanya kalau di istilah K3L atau safety itu HIRADC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determination Control. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya kita lakukan di data tuh. Aktivitas kita apa saja, tahapan-tahapannya, bahayanya apa, kemudian resikonya apa, lalu kita lakukan penilaian. Nanti penilaian ini akan lebih lanjut, ini harus materi tersendiri, jadi kurang lebih nanti termasuknya ekstrim atau low risk, ekstremis atau low risk. Kalau ekstrim risk itu udah tidak boleh dilakukan karena itu biasanya menyangkut dengan nyawa atau fatality seperti cacat permanen atau kerugian yang cukup besar gitu. Bisa puluhan juta, ratusan juta atau bahkan miliaran tergantung nanti instansinya menentukan nilainya berapa seperti itu. Oke, kemudian lalu kita lakukan pengendalian. Nah, misalnya mobilisasi gitu ya, kita pakai kapal, ini pengendaliannya seperti ini. Nanti hazardnya atau bahayanya akan jadi low. Nah, baru setelah itu boleh dilakukan gitu. Oke. Nah, kalau ini identifikasi peraturan hukum, jadi kita juga harus identifikasi tuh peraturan hukum yang sekiranya berhubungan dengan aktivitas kita seperti apa. Itu bisa dari peraturan rektor ya kalau di universitas atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya, peraturan perundang-undangan gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi insiden atau kecelakaan, oh ternyata kita dikenakan pasal ini, pasal itu, oh ternyata gitu seperti itu. Arahnya seperti itu. Oke. Kemudian nah, selanjutnya dari perencanaan tadi masuk ke implementasinya. Nah, jadi tadi ada program pengendalian bahaya, jadi bahaya ini bisa dikendalikan sebetulnya ada pengadaan sarana, ada pelatihan atau training, ada inspeksi, ada komunikasi dan konsultasi, ada laporan seperti itu. Ini di program implementasi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hierarki pengendalian bahaya tadi ya, ini program implementasi. Jadi ini adalah cara atau metode kita untuk mengendalikan bahaya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bila mana kita melakukan aktivitas ya di lapangan, ini bahayanya apa, kita kendalikan melalui tahapan-tahapan ini. Eliminasi misalnya menghilangkan sumber bahaya, ada mengganti alat atau material, ada substitusi, ada engineering control, administrasi dan APD gitu. Ini jadi untuk teknisnya mungkin nanti akan lebih detail di prosedurnya, kita sudah masukkan di situ.
Nah, kemudian ini masih program implementasi, jadi nanti di lingkungan kampus kita, di gedung terutama gitu ya, kita akan pasang juga sign-sign seperti ini. Seperti yang tadi Pak Dekan sempat bahas, bila mana ada kecelakaan, contohnya ya, di sini ada tanda listrik yang warna kuning. Di situ ada kecelakaan, misalnya mahasiswa kena strum gitu ya, sampai cedera atau sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, bila kita sudah pasang tanda di situ, itu di kemudian hari investigasinya, oh udah berarti ini kelalaian mahasiswanya, contohnya seperti. Tapi kalau belum ada tanda, tidak diperingati dengan tanda-tanda seperti ini, ada kecelakaan, ya sudah berarti pengelolanya, pengelola gedung, kalau misalkan di gedung itu yang terkena sanksi, biasanya seperti itu. Nanti kita akan sesuaikan apa saja sih kebutuhan safety sign atau tanda-tanda keselamatan ini yang dibutuhkan di lingkungan FPIK. Nah, kemudian kita ada program inspeksi juga, ini contoh yang saya ambil dari yang sudah dilakukan oleh salah satu perusahaan. Jadi, kita juga banyak menggunakan misalnya alat-alat laboratorium. Kemudian ada alat-alat yang berhubungan dengan apa ya? Rumah tangga ya. Kalau di kampus seperti peralatan-peralatan untuk maintenance, contohnya untuk perawatan gedung dan lain sebagainya. Kemudian termasuk mobil juga operasional. Nah, jadi semua hal yang berhubungan atau yang mempunyai potensi mencelakakan itu kita periksa kesesuaiannya gitu dengan ahlinya tentunya. Nah, jadi setelah diperiksa dikasih tanda kurang lebih seperti itu, oh ini sudah aman, baru boleh digunakan. Ini salah satu kita mengendalikan dari bahaya tersebut. Penyebab dasar tadi ya yang di awal, itu penyebab dasarnya ini termasuk ke penyebab dasar unsafe condition atau kondisi tidak aman. Seperti itu. Nah, kemudian dari implementasi masuk ke pengendalian operasional. Nah, ini saya kira di bagian ini semua orang sudah hampir familiar. Nah, di bagian pengendalian operasional itu ada instruksi kerja atau prosedur kerja dan analisa keselamatan kerja dari JSA, itu step-stepnya ya. Jadi kita lebih familiar dengan kata SOP gitu ya. Ya misalnya di bagian pengendalian operasional di sini, misalnya ada SOP laboratorium misalnya. Standar operasi prosedur laboratorium seperti apa? Seperti itu. Oke, seperti ini contohnya ya SOP-nya. Misalkan ini SOP untuk penanganan penyimpanan limbah B3. Nah, yang mana lab kita juga menghasilkan ini sepertinya, Pak. Jadi di SOP ini itu ya harus tertulis gitu. Harus dibuat dan disosialisasikan. Dan ada bukti untuk sosialisasinya. Sehingga nanti terjadi kecelakaan ya mungkin orang tersebut belum mengikuti sosialisasi ini atau orang tersebut lalai seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian akhir ini ada kesiapsiagaan tanggap darurat. Nah, tadi kan di bagian itu sebenarnya di bagian pengendalian. Jadi upaya yang di bagian atas tadi ya sebelum ini itu adalah upaya kita untuk mengendalikan bahaya, untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya. Nah, tentu kan yang namanya kecelakaan bisa saja terjadi walaupun kita sudah mengendalikan itu. Nah, kalau bila mana kecelakaan terjadi, maka ya ini kesiapsiagaan tanggap darurat juga kita harus siap akan hal itu, seperti itu. Jadi misalnya di sini kecelakaan bisa kecelakaan ringan atau kecelakaan berat, kemudian bisa kebakaran ya, potensi yang ada di kita. Kemudian gempa bumi sama tumpahan kimia seperti itu. Nah, tumpahan kimia juga termasuk emergensi karena ya terdapat peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait bagaimana pengelolaan limbah B3 atau bahan B3. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini di tahap emergensi ya, di bab atau bagian emergency respon gitu. Jadi
seperti ini ya, penanganan lebih ke ketika terjadi kecelakaan atau ketidaksesuaian. Nah, setelah itu dari bab selanjutnya adalah terkait evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini pemeriksaan kinerja K3L apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim K3L-nya saja gitu. Jadi dari tujuan sasaran dan program tadi dibuat, kemudian di akhir bulan misalnya, itu dievaluasi, oh ini sudah sesuai atau belum, sudah sesuai perencanaan atau belum, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian setelah evaluasi juga dilakukan tinjauan manajemen. Nah jadi ya ini seperti yang tadi dibilang Pak Yudi juga, ini bisa dilakukan setahun sekali. Ini bisa dilakukan setahun sekali berdasarkan hasil pengumpulan evaluasi tersebut. Jadi pimpinan puncak FPIK Unpad ini meninjau manajemen pengelolaan K3L secara terencana untuk menjamin kesesuaian, kecukupan sumber dayanya, dan keefektifan secara berkelanjutan. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan implementasinya, di tahap awal ini kita sudah susun sistem manajemen dan prosedurnya, kita sudah susun. Kemudian di tahap 2-nya kita lakukan inspeksi lapangan. Jadi kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh FPIK Unpad ini? Itu sudah, ini lagi mungkin sampai besok kita akan lakukan ini. Lalu di tahap 3-nya ini kembali lagi, karena tadi di awal saya bilang ini adalah live dokumen atau dokumen yang menerus diperbaharui. Jadi dari hasil inspeksi lapangan ini kira-kira ada kekurangan nggak sih prosedur kita? Oh ternyata ada aktivitas misalnya pembersihan taman seperti itu. Oh jadi nanti dimasukin di prosedurnya, dimasukin lagi di situ. Kemudian nah di tahap 3 ini juga ada pengadaan fasilitas. Jadi nanti sekiranya fasilitas-fasilitas seperti safety sign ya, tanda-tanda keselamatan, kemudian peralatan emergensi seperti peralatan P3K misalnya, atau ini ada AED. Jadi sebetulnya sekarang itu ada peraturan pemerintahnya, tapi saya lupa nomor berapa, itu yang mengharuskan adanya AED. AED itu automatic defibrillator. Jadi alat pacu jantung bila mana terjadi serangan jantung itu bisa kita gunakan AED. Itu sangat mudah penggunaannya. Dan requirement-nya untuk keselamatan gedung itu harus ada. Seperti itu. Nah ini pengadaan fasilitas. Kemudian di tahap 4-nya baru implementasi. Dari mulai tadi ya yang disebutkan, dari mulai perencanaan, kemudian pengawasannya, lalu sampai dengan ada emergency dan lain sebagainya. Seperti itu. Sampai sini saya kira yang bisa saya sharing. Jadi saya tidak banyak membawa tentang teknis bagaimana melakukan pengendalian bahaya. Saya tidak bicara tentang teknis bagaimana membuat asesmen keselamatan kerja atau keselamatan aktivitas, tetapi ini lebih ke menyampaikan kerangka daripada sistem manajemen K3L yang akan kita implementasikan di lingkungan kampus FPIK Unpad. Saya kira sekian dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Sena atas pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu, banyak sekali yang harus diperhatikan ya dalam kita melakukan keselamatan, khususnya keselamatan dalam pekerjaan, dan bagaimana sistem manajemen dari keselamatan kerja di lingkungan perkantoran, khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini, mengingat di fakultas kita ini banyak aktivitas yang memang mempunyai resiko yang cukup besar juga ya, seperti lab-lab yang ada di kita. Kemudian perilaku juga sangat mempengaruhi dalam keselamatan kerja di lingkungan kampus kita ini. Dan mungkin ada beberapa SOP-SOP yang harus ditetapkan untuk menjadikan standar dalam kita melakukan pekerjaan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita buka forum diskusi untuk materi yang telah
tadi disampaikan oleh narasumber kita, maka saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berdiskusi. Mangga. Bisa raise hand mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Elis. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja dan bagaimana cara mencegahnya? Dan siapa yang harus mencegahnya? Mungkin itu pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bu Elis di kolom chat. Kemudian ini ada Bu Santi ya. Enggak, Bu Santi. Ini pertanyaannya akan ditampung dulu atau langsung dijawab saja, Kang? Ditampung aja dulu ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Santi. Mangga, Bu. Bu Santi. Audionya tidak terdengar, Bu. Nggak kedengeran ya? Oh iya ya, sudah Bu, sudah Bu. Halo. Kedengeran nggak? Ya. Kedengeran sekarang? Ya, sudah terdengar Bu, mangga. Terima kasih sekali. Yang ingin saya tanyakan kan sebentar lagi ada pergantian dekan. Nah, apakah manajemen K3L ini akan menjadi sebuah kebijakan yang akan diterapkan hanya di prodi kelautan atau sampai di level fakultas, di mana mungkin perlu bersinergi dengan dekan yang baru juga ya berarti ya nanti ya, seperti itu. Terus kemudian saya ingin tahu seberapa besar willingness dari FPIK sendiri untuk menerapkan K3L ini. Yang ketiga, terkait dengan masalah implementasi K3L ini tentunya akan membutuhkan investasi yang cukup lumayan ya, seperti itu. Nah, bagaimana tahapan implementasinya, apakah akan dilakukan secara bertahap atau secara sekaligus? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Santi. Ada lagi dari Bapak Ibu? Untuk satu pertanyaan lagi mungkin? Pada sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Oke, mungkin bisa sambil dijawab saja Kang pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Bu Elis. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat Oke, ya. Jadi dari Bu Elis ya, dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Jadi kalau dampaknya itu tergantung aktivitasnya Bu. Tadi disampaikan bahwa dalam tahap perencanaan ini yang melakukan pekerjaan ini itu harus membuat identifikasi bahaya dari pekerjaannya Bu. Jadi nanti ada namanya metode HIRA-DC. Kemudian di situ ada metode atau hierarki pengendalian bahaya, yang mana mungkin nanti itu ada sesi khusus untuk membahasnya gitu. Nah, jadi dampaknya ini bisa beragam tergantung jenis pekerjaannya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba identifikasi di awal untuk aktivitas di FPIK, terutama untuk aktivitas lapangan, praktikum lapangan, itu dampaknya bisa dari mulai kerusakan alat, kemudian bisa juga korban jiwa, kemudian bisa juga cacat gitu ya, cacat permanen itu bisa, dan lain sebagainya. Itu jadi dampaknya nanti tergantung aktivitasnya apa. Tetapi yang kita identifikasi yang paling parah seperti itu bisa terjadi.
Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya tadi ada nanti di prosedur yang kita susun ini ada hierarki pengendalian bahaya. Jadi nanti misalnya dari aktivitas kuliah lapangan misalnya, perjalanan kita menggunakan kapal dari Pelabuhan Karangsong misalnya ke Pulau Biawak seperti itu. Nah, itu ada hierarki pengendaliannya. Nah, jadi cara mencegahnya seperti itu. Kalau saya boleh ditampilkan contoh, Bu, boleh ya nanti? Mangga, mangga. Oke. Nah, jadi ini Bu kurang lebih ya bagaimana cara udah ke-share ya. Jadi kurang lebih ini bagaimana cara mengendalikan bahaya, cara mencegahnya. Gitu ya. Kita ada metode atau hierarki pengendalian bahaya dari mulai eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, kemudian dari APD. Jadi kalau bisa misalnya dicontohkan, kita ada pekerjaan praktikum lapangan, misalnya ke Pulau Kelapa seperti ini, maka pengendalian pertama itu eliminasi gitu ya. Jadi menghilangkan. Bisa nggak gitu nggak praktikum lapangan? Contohnya seperti itu. Oh tidak bisa, harus tetap praktikum lapangan. Seperti itu. Maka eliminasi ini nggak bisa kita lakukan. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, substitusi. Nah, karena tadi di awal disebutkan kita ke Pulau Kelapanya pakai sampan, maka dari itu untuk substitusi ini mengganti. Bisa nggak perahu sampannya diganti menjadi perahu yang lebih aman? Seperti itu. Nah, kalau bisa dilakukan ini, otomatis bahaya itu sudah bisa kita kendalikan, bahaya sampan terbalik itu. Tapi kalau tidak bisa dilakukan di sini, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, engineering control, modifikasi sampannya dengan menambahkan cadik atau outrigger, sehingga bahayanya ini bisa hilang, bahaya potensi bahaya sampan terbalik ini bisa hilang. Kemudian kalau tidak bisa dilakukan, ya baru ke administratif control, ini lebih ke mempraktekkan cara bekerja dengan aman, cara menaiki atau mengendarai perahu sampan yang aman. Nah, kemudian yang terakhir, alat pelindung terakhir, alat pelindung diri. Sehingga jika sampan terbalik, ya kita bisa tetap mengapung, tidak tenggelam. Jadi kurang lebih seperti itu Bu, secara singkat cara mengendalikan bahaya ya. Kemudian cara mencegah bahaya gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan siapa yang harus mencegahnya, ya artinya kan ini untuk tim ya, tim untuk tim K3L sendiri. Nanti dari tim itu kemudian kalau prosedurnya sudah jadi, sebenarnya yang mencegahnya ini ya si pelaksana kerjanya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi nanti kita ada namanya analisa keselamatan aktivitas ya, atau analisa keselamatan kerja. Atau kita bisa kasih nama analisa keselamatan praktikum lapangan misalnya seperti itu. Jadi di situ ada step by step-nya. Kita kegiatannya apa sih dari mulai berangkat dari kampus sampai dengan kita melakukan contohnya praktikum dalam sek kuadrat. Nah, jadi kita identifikasi bahayanya apa. Jadi di situ sudah ada penanggung jawabnya kita tulis, kita seperti itu. Penanggung jawabnya. Begitu Bu. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Bu Santi, saya kira yang lebih berwenang untuk menjawabnya adalah Pak Dekan. Pak Dekan atau Pak Nungir, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi saya coba menjawabnya. Jadi selama ini memang dalam konteks di luar akreditasi memang K3LL ini penting sebenarnya karena kita sedikit melupakan tentang keselamatan kerja kita baik di laboratorium, di gedung maupun di lapangan gitu. Jadi saya kira sih ini tidak tergantung kepada dekan yang baru ataupun yang nantinya saya belum tahu ini hasilnya gimana. Tapi dalam artian ini akan terus berlanjut begitu. Nah, dalam hal ini kami juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan K3LL-nya yang di Unpad. Jadi sudah selaras bagaimana mencapai dokumen ini sampai dengan tingkat universitas.
Artinya pihak universitas juga tahu bahwa dokumen ini akan terus berlanjut dengan pimpinan yang baru ataupun nanti yang lama gitu. Jadi sudah ada koordinasi yang sangat cukup baik, Bu. Bahkan Kepala Kantor Lingkungan Unpad Pak Husodo juga mengapresiasi karena mereka sangat sibuk sekali dengan banyak pekerjaan, karena mereka tidak hanya mengurusi gedung saja tapi juga lingkungan di Unpad itu. Mereka mengapresiasi pekerjaan kita untuk hal ini. Dan sebenarnya dokumen yang kami buat bukan untuk prodi kelautan saja, tapi dokumen ini khusus menyeluruh untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi namun karena keterbatasan dana, yang bisa kami lakukan pada tahun ini adalah baru 3 gedung. Jadi 3 gedung 1, gedung 2, gedung 3. Jadi gedung PETKA, gedung 4, dan juga Ciparanje belum dilakukan karena mungkin keterbatasan dana. Jadi itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan pada tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan ada lagi dana karena butuh biaya yang seperti Bu bilang tadi tidak sedikit, hanya untuk membuat dokumen dan inspeksi dan sebagainya. Dan nanti bisa kami share nanti dokumennya, Bu, kalau sudah finish gitu, ya sudah selesai gitu kami lakukan. Demikian mungkin yang bisa saya jawab Pak Sena. Gitu. Terima kasih. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Santi yang mengenai willingness. Maaf, Bu Santi bisa diulangi kembali pertanyaan selanjutnya? Ya, terkait dengan apa namanya? Baik, mungkin saya bisa langsung jawab ya, willingness tadi ya Bu Santi ya. Saya ngerti ini ya, saya sudah dapat gambaran poinnya bahwa memang untuk apa ya, untuk willingness-nya mungkin dalam bentuk material, mungkin dalam bentuk pendanaan. Jadi ada sekitar 27 juta kali yang akan diberikan, yang sudah dianggarkan dalam program akreditasi internasional ini untuk K3LL. Itu meliputi sign atau tanda-tanda jalur evakuasi dan segala macam, itu yang belum kita punya sama sekali untuk saat ini. Jadi dana itu sudah ada di kami dan itu akan digunakan untuk pembelian sign, titik kumpul, dan sebagainya, termasuk dokumen dan inspeksi yang akan dilakukan besok hari oleh Sena gitu. Nah itu mungkin salah satunya kebijakan dari pimpinan maupun dari universitas untuk mendukung kegiatan ini. Karena ini bukan saja termasuk untuk prodi kelautan, tapi untuk prodi perikanan dan juga untuk Sivitas Akademika FPIK gitu. Itu mungkin dukungan awalnya, walaupun termasuk dalam akreditasi internasional. Terima kasih Bu Santi. Yang ketiga tentang implementasi, Pak, karena saya melihat tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Sena juga, dari sisi implementasi kan akan membutuhkan sebuah kesiapan juga gitu. Artinya sebagai contoh, saya mau terbuka saja. Dulu saya ingat angkatan 2012 kalau tidak salah ya, kita pernah punya kecelakaan fatal di praktikum kimia organik, sehingga salah satu mahasiswa itu sampai bukan kehilangan sih ya, tapi indera penglihatannya jadi cacat seperti itu. Nah, buat saya itu sebuah trauma sekali ya, sampai sekarang saya merasa bersalah seperti itu. Jadi saya berharap hal ini memang diimplementasi itu bukan hanya pada tataran formalitas, ada sign dan segala macamnya, tapi memang ada sebuah willingness yang jelas, di mana kalau aplikasi dari K3L itu dibebankan pada dana praktikum tentu tidak cukup. Jadi memang secara mendasar, secara institusional, itu perlu dilengkapi ke equipment-nya tadi. Saya pun ingin menyoroti tentang masalah penanganan limbah. Nah, selama ini, selama saya berada di Unpad, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang penanganan limbah itu sendiri. Padahal ini adalah isu yang sangat penting, dan kegiatan akademik itu banyak tadi yang seperti saya sampaikan, banyak mengenerate limbah yang membahayakan. Seperti itu. Nah, tentu ini hal-hal seperti ini kan tidak bisa disiapkan hanya dalam 1-2 pekan, terus kemudian dengan dana yang hanya 27 juta. Belum lagi kalau misalnya kita bicara masalah keamanan gedung gitu ya, tentang detektor asap dan segala macam seperti itu. Nah, seperti itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin tidak harus dijawab sekarang, tapi bisa jadi bahan pemikiran buat
ke depan dari level manajemen yang memang bertanggung jawab tadi sebagai penyelenggara dan perencana untuk sebuah manajemen K3L yang terimplementasi dengan baik. Termasuk juga mungkin perlu kita perhatikan untuk mengintegrasikan tentang K3L ini dalam kurikulum pembelajaran, apakah di awal semester untuk mahasiswa baru dan selalu diulang setiap awal, karena seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan, kami di sini setiap tahun itu selalu diadakan pelatihan K3L kembali gitu untuk mereview bahwasanya setiap orang memahami prosedur K3L yang harus diterapkan dan diperhatikan. Dan seperti tadi pertanyaan dari Bu Elis tentang siapa yang bertanggung jawab, setiap orang bertanggung jawab terhadap K3L ini, bukan hanya tanggung jawab manajemen, bukan hanya tanggung jawab dosen, dan bukan hanya tanggung jawab mahasiswa, karena keselamatan itu adalah lahir karena kepedulian dari semua orang. Terima kasih. Baik, Bu Santi, terima kasih karena ini forumnya diskusi ya, jadi kita mungkin akan diskusi. Saya sepakat dengan Bu Santi gitu, artinya memang ini menjadi landasan kita, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan bahwa kedepannya memang ini sangat penting sekali gitu, karena kita melupakan hal ini. Nah kemudian tadi masalah limbah tadi, karena kami 2 minggu lalu sepertinya Bu Santi ketemu dengan Pak Teguh dari kantor lingkungan Unpad, jadi memang beliau juga masih menjadi tantangan karena kita tidak punya kantor yang khusus, kemudian juga sumber daya manusia yang terbatas. Namun masalah limbah B3 tadi sepertinya sudah sedikit dimulai oleh mereka. Beliau bilang katanya mereka sudah punya petugas untuk limbah B3, terutama untuk yang di fakultas-fakultas, walaupun di tiap fakultas belum punya settlement sendiri gitu. Jadi nanti ketika kita punya limbah disimpan dulu dalam dirijen gitu atau dalam bentuk penampungan, kemudian nanti ditelepon ke sana dan di sana nanti akan pengangkutannya, dan kita sudah punya satu katanya kalau saya tidak salah di belakang di dekat kedokteran hewan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mendukung. Namun saya sepakat Bu Santi, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan bahwa ini penting dan mudah-mudahan di tahun depan akan ada implementasinya. Nah kemudian juga kami informasikan bahwa kami berharap sih memang bahwa implementasinya si K3L ini akan masuk nanti dalam kurikulum. Tadi pagi juga ketika si mahasiswa mata kuliahnya oleh Bu Mega, survei laut sudah dimasukkan dalam satu pertemuan. Kemudian rencana kami akan masuk di dalam mahasiswa baru, pertemuan mahasiswa baru, dan sebelum kita ke lapangan nantinya kalau memang di lapangan. Cuma memang perlu effort yang sangat besar memang untuk ini, Bu, karena ini baru dimulai saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling membantu, terutama Bu Santi yang bekerja di laboratorium dan kami yang di lapangan. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Sela. Ya, terima kasih Pak Noir dan Bu Santi. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Manajer, Bapak Hari. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya terkait beberapa peraturan tentang keselamatan kerja. Terima kasih Pak Sena atas ilmunya. Ternyata sangat penting terkait keselamatan kerja ini, sehingga begitu tertata apa yang mesti kita lakukan. Nah, terkait peraturan yang akan diterbitkan oleh Pak Dekan tentang koordinator regu, dalam peraturan tersebut ini tidak lepas dari 4 kelompok regu ya. Ada penanggulangan kebakaran, pertolongan pertama, penanggulangan tumpahan B3, dan pengamanan keadaan darurat. Nah, apakah koordinator atau regu tersebut sudah baku? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk pemetaan regu tersebut, memang keadaan SDM kita ini terbatas, sehingga apa yang akan kita petakan tersebut tentunya tidak khusus untuk regu yang memiliki skill tersebut gitu. Nah, pertanyaan kedua ini, apakah ada syarat khusus rekan kami di fakultas ini yang belum terlatih atau belum tersertifikasi namun sudah ditetapkan di
kelompok tersebut. Terima kasih. Oke, baik Pak Hari. Mohon izin saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah koordinator sudah baku gitu ya? Kalau dari segi requirement, sebenarnya tidak baku harus seperti itu, Pak. Tetapi koordinator-koordinator tersebut dibentuk berdasarkan hasil analisa, Pak. Hasil analisa kebutuhan di FPIK. Misalnya di FPIK kan ada potensi kebakaran, terus ada potensi tumpahan bahan kimia ya di laboratorium misalnya. Kemudian ada potensi kecelakaan juga, mungkin seperti tersayat atau kecelakaan medis lainnya, itu juga ada potensi. Sehingga berdasarkan hasil analisa awal tersebut, akhirnya diputuskan, oh ini regu ini perlu gitu. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, memang tidak baku Pak, artinya tidak harus jumlahnya per gedung satu sih, tidak. Tapi kalau ada, kalau sumber daya manusianya ada, kenapa kita tidak buat per gedung ada gitu, supaya lebih orangnya lebih banyak dan lebih tidak kesana kemari juga gitu ya. Nah kalau memang sumber dayanya tidak ada, mungkin bisa misalnya gedung yang berdekatan ya, contohnya gedung A sama gedung B misalnya gitu. Kemudian kalau itu lokasinya berdekatan, itu bisa, saya kira bisa di satu regu seperti itu. Atau satu orang bisa misalnya dia P3K sama penanggulangan kebakaran gitu disatukan, bisa gitu Pak. Seperti itu. Hanya saja memang ini untuk dokumen ini termasuk di dalamnya. Jadi dokumen yang regu-regu tersebut, regu penanggulangan keadaan darurat tersebut, itu hanya salah satu bagian dari keseluruhan prosedur yang kita, sistem manajemen yang kita susun sekarang ini. Sehingga memang semuanya memang harus divalidasi Pak, harus memang ada penunjukannya gitu ya, supaya peran dan tanggung jawabnya jelas. Karena di ketentuan, karena kita referensinya dari yang tadi saya sebutkan di depan, itu memang harus seperti itu gitu Pak. Dan kemudian yang kedua terkait syarat khusus terlatih, tentu harus terlatih gitu ya. Tetapi begini Pak, terlatih di sini tidak harus misalnya, contohnya saya harus AIS, saya kan punya sertifikasi contohnya First Aider SOS Internasional, contohnya seperti itu. Nah itu tidak harus seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan training secara internal, kita bisa undang sumber-sumber yang berasal dari Unpad itu sendiri. Kita ada UKM KSR misalnya Pak, ada SAR Unpad, kemudian kita bisa undang dari pemadam kebakaran terdekat gitu ya, dan lain sebagainya untuk mengadakan pelatihan di kita secara sederhana gitu. Karena untuk lebih lanjut misalnya ada kecelakaan gitu Pak, kita hanya diperbolehkan misalnya menangani ketika pertolongan pertama saja gitu. Selanjutnya kita tidak boleh. Artinya dia harus dirujuk, dibawa ke rumah sakit misalnya seperti itu Pak. Memang harus kompeten. Kita harus lakukan training seperti itu. Terima kasih Pak Sena. Baik, Angga, Bapak dan Ibu, barangkali ada lagi yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita terkait keselamatan kerja di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan khususnya. Mangga Bapak, Ibu. Ya,
Baiklah, Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita tutup acara atau pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Dan kita mengetahui seberapa besar pentingnya keselamatan kerja di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan khususnya. Karena memang di fakultas kita ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko yang cukup besar ya, berpotensi resiko dalam kegiatan atau dalam kegiatan pekerjaan baik itu yang dilakukan oleh kita staf maupun oleh mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, marilah kita berfoto bersama untuk dokumentasi kita pada pertemuan hari ini. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk menyalakan videonya, kameranya. Ya, mohon ditunggu sebentar. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, belum. Mohon maaf. Ya.